Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama saya ingin minta maaf kepada Bu Erni, Ko Ian, Mas Haryogi, dan 3 peserta lain karena batalnya training via Zoom pada malam hari ini. Jadi internet di rumah ini putus-putus, jadi materinya saya buatkan secara manual. Kalau ada pertanyaan nanti bisa WA ke saya secara langsung atau di kolom komentar yang ada di YouTube, karena video ini kan saya upload ke YouTube. Oke, tanpa berlama-lama mungkin saya langsung mulai saja. Jadi materi yang akan saya bahas di basic training analisa fundamental forex bagian yang ketiga ini adalah data non farm payroll dan data unemployment rate yang akan dirilis tanggal 3 Juni 2022 atau Jumat depan. Jadi dua-duanya ini adalah data ketenaga kerjaan. Jadi kedua data ini dirilis dia itu di Jumat pertama setiap awal bulan. Oke, sebelum kita membahas kedua data ini lebih detail, karena peserta training tadi yang saya lihat ada 3 orang yang belum pernah ikut sebelumnya, jadi saya akan mereview secara global. Jadi setiap kali saya membahas analisa fundamental itu selalu saya bahasnya dari sudut pandang ekonomi makro. Jadi apa sih ekonomi makro? Jadi ekonomi makro ini adalah ilmu ekonomi yang mempelajari kondisi ekonomi secara keseluruhan. Jadi yang kita lihat itu hanya globalnya saja. Jadi kita tidak membahas sama sekali yang namanya ekonomi mikro atau yang sifatnya detailing. Nah, ekonomi makro ini sebenarnya ada strukturnya, ada kerangkanya. Jadi alur daripada pertumbuhan ekonomi makro itu sebenarnya bisa kita persepsi asalkan kita memahami terminologi ataupun istilah-istilahnya. Jadi hulunya daripada ekonomi makro itu selalu dari sektor retail. Ya, di seluruh dunia itu relatif sama. Apalagi di Amerika 70% atau 2/3 ekonomi mereka itu kan karakternya consumer spending. Jadi income terbesar negaranya itu adalah dari sektor retail. Nah, sementara hilirnya itu adalah kebijakan moneter. Jadi kebijakan moneter itu untuk mengembalikan kondisi ekonomi ke tracknya. Jadi tidak boleh ekonominya terlalu tinggi ataupun juga terlalu rendah. Nah, data retail sale ini sudah saya bahas di video saya sebelumnya. Jadi basic training analisa fundamental bagian pertama itu membahas lebih detail tentang apa itu retail sale. Nah, data manufaktur ini sudah saya bahas tadi malam tapi belum saya upload videonya. Kenapa? Karena data manufaktur ini nanti ada korelasinya, bahkan sangat erat sekali dengan data yang akan kita bahas pada malam hari ini, yaitu data non farm payroll dan data unemployment rate. Nah, sebelum saya membahas kedua data ini, maksudnya data non farm payroll dan unemployment rate, satu hal yang ingin saya kasih tahu adalah di dalam memahami data itu, jadi ada data yang memberikan indikator awal, ada data yang benar-benar memperlihatkan fakta atau kondisi realnya. Karena itu tingkat pengaruhnya nanti berbeda. Tapi semakin dini kita mengenal indikator sebuah data, maka tingkat confidence kita di dalam membuat keputusan juga akan jadi lebih baik. Jadi data retail sale dan data manufaktur ini adalah indikator awal. Maksudnya indikator awal itu begini. Saya punya ilustrasi pada saat kita menganalisa kalau hujan itu akan turun, kan ada indikator awalnya. Nah, indikator awalnya itu biasanya dalam bentuk ketebalan awan, tidak adanya cahaya matahari, terus kelembapan udara, arah angin, dan seterusnya. Apakah itu pasti hujan? Kan belum tentu juga. Nah, sekarang ketika terjadi hujan, ada petir, bahkan sampai banjir, itu kan fakta. Nah, begitu juga dengan ekonomi. Non-farm payroll dan unemployment rate, gross domestic product, dan inflasi itu adalah data yang benar-benar dirilis oleh lembaga negara. Nah, sementara untuk retail dan manufaktur itu sifatnya survei, karena itu dia baru memberikan indikator. Sekarang apa tujuan kita memahami ekonomi makro ini?
Sebenarnya yang ingin kita kenali itu adalah apakah ekonomi di negara tersebut terjadi pertumbuhan atau tidak. Karena ketika kita mengenali ekonomi ya suatu negara, apalagi US itu bertumbuh atau tidak, maka kita akan memahami dampaknya terhadap ketiga hal ini. Yang pertama itu dampaknya terhadap uang. Jadi ketika ekonomi bertumbuh, artinya banyak transaksi yang terjadi. Jadi uang di negara tersebut digunakan. Nah, sesuai dengan hukum ekonomi, apapun demand-nya tinggi maka harganya akan naik. Jadi kalau di uang itu kita sebut terjadi penguatan, alias daya belinya menjadi tinggi. Nah, transaksi yang ada di negara tersebut kan mayoritas itu adalah komoditi yang diproduksi oleh company-company besar. Nah, company atau perusahaan-perusahaan besar ini kan rata-rata sudah go public. Ya, alias kepemilikannya dijual ke masyarakat banyak dalam bentuk apa? Dalam bentuk lembar saham. Jadi, ketika ekonomi bertumbuh, maka terjadi penguatan uang dan untuk sahamnya pun terjadi kenaikan. Nah, kalau secara akumulatif ya atau secara rata-rata akumulasi saham yang ada di negara tersebut terjadi peningkatan, maka indeks sahamnya juga akan terjadi peningkatan. Misalnya kalau di Indonesia itu seperti IHSG, kalau di US itu mungkin Dow Jones ataupun Nasdaq, atau satu lagi yang kita sebut dengan S&P 500 atau Standard & Poor's. Nah, ketika indeks saham terjadi kenaikan, nah biasanya dari sisi komoditi ini juga terjadi kenaikan, terutama komoditi-komoditi yang berhubungan dengan produksi. Dalam hal ini adalah oil. Nah, pertanyaannya bagaimana dengan komoditi yang menjadi alternatif investasi seperti emas? Nah, emas itu kan alat bayarnya adalah US dollar. Jadi ketika US dollar terjadi penguatan, maka secara otomatis kan harga emas turun. Data retail sale itu kan memiliki korelasi kuat terhadap data manufaktur. Nah, sebelum kita membahas korelasi hubungan eratnya retail sale, manufaktur, dan data tenaga kerja, kita bedah dulu apa sih manufaktur. Jadi, manufaktur itu kalau definisi sederhananya adalah pabrikan. Manufaktur itu adalah industri. Nah, industri itu nanti ada terbagi dua. Jadi ada industri yang berhubungan dengan mesin, ini identik dengan pabrik. Jadi karena itu kita menyebutnya dengan manufaktur pabrikan. Nah, yang kedua itu ada industri dari sektor jasa, ya, atau yang kita sebut dengan service. Hubungan langsung antara pabrikan, jadi industri pabrikan dengan industri jasa itu adalah distribusi, baik darat, laut maupun udara. Nah, untuk mengukur pertumbuhan daripada sektor industri ini, nanti yang data yang kita lihat itu adalah data PMI. Jadi data Purchasing Manager Index. Jadi kalau secara definisi ini adalah kumpulan data-data survei dari lembaga independen yang mengukur tingkat belanja sektor industri. Jadi belanja dari sektor industri itu tidak identik dengan produksi saja. Ada juga tenaga kerja, distribusi barang dan seterusnya. Nah, penekanan saya ya untuk retail sale dan manufaktur ya datanya itu berdasarkan survei. Memang survei ini dilakukan oleh lembaga independen ataupun oleh akademisi. Memang tingkat akurasinya bisa dipercaya, tapi tetap saja survei, tidak mewakili kondisi realnya. Nah, sekarang apa hubungannya ya antara data retail, manufaktur dengan data tenaga kerja? Nah, sebelum kita memahami hubungannya ini, mau tak mau kan kita harus pahami dulu ya non farm payroll itu apa dan unemployment rate itu apa. Nah, sekarang kita lihat dari non farm payrollnya. Jadi kalau secara arti kata, non itu kan selain, farm itu adalah pertanian, payroll itu adalah gaji. Jadi kalau definisinya adalah data statistik ketenaga kerjaan di Amerika. Jadi statistik yang dicatat itu apa? Dari sisi gajinya. Jadi pendapatan tenaga kerja setiap bulan. Tapi yang dihitung itu selain sektor pertanian, pemerintahan, rumah tangga, dan lembaga non-profit. Kenapa pertanian tidak bisa dibilang gaji? Ya karena sektor pertanian dan rumah tangga ya ini identik dengan usaha mandiri.
atau pekerja mandiri. Jadi penghasilan mereka itu ditentukan oleh kinerja mereka. Sementara untuk pemerintahan, ya ini juga tidak dihitung karena pertambahan pendapatan ya pegawai negara di negara manapun hitungannya itu kan tidak setiap bulan. Rata-rata itu dihitung 6 bulan sekali, bahkan setahun sekali. Sementara untuk lembaga profit, ya ini juga tidak bisa dibilang gaji karena income mereka itu berdasarkan project. Jadi kalau ada project mereka baru dibayar. Jadi di sini jelas ya, tenaga kerja yang dicatat itu adalah dari sektor manufaktur. Nah, jadi tenaga kerja yang dihitung itu adalah dari sektor manufaktur, baik manufaktur pabrikan maupun manufaktur service. Nah, sekarang di sini baru kita bisa lihat korelasinya. Ketika retail sale meningkat, artinya produksi daripada manufaktur ini meningkat. Distribusi barang juga otomatis meningkat. Karena itu pendapatan dari pabrikan ataupun sektor distribusi ini kan gaji mereka bertambah. Kenapa bertambah? Yang namanya produksi meningkat, otomatis kan jam kerja mereka kan bertambah atau yang kita sebut dengan lembur. Jadi ketika gaji mereka bertambah, pendapatan negara tinggi. Nah, ini larinya ya pertumbuhan retail di masa yang akan datang. Ya karena itu kita melihat data non farm payroll, GDP dan inflasi itu dampaknya terhadap pertumbuhan ekonomi jangka menengah dan jangka panjang. Nah, ketika secara akumulatif ya dari sektor pabrikan ini terjadi ekspansi, otomatis di sini juga terjadi ekspansi. Ini kan harus didukung oleh infrastruktur, karena itu nanti ada yang dinamakan dengan government spending. Ya, jadi pembuatan lokasi bisnis baru, jalan baru dan seterusnya. Nah, pertumbuhan ekonomi ini nanti mempengaruhi tingkat kepercayaan konsumen ya di dalam membelanjakan uangnya. Jadi misalnya saya pekerja pabrik nih. Oke, kalau omset perusahaan meningkat, saya belanjakan PD. Karena apa? Saya melihat tidak ada ancaman kalau saya akan kehilangan pekerjaan. Tapi case-nya berbeda. Ya, ketika produksi turun, ya daya beli turun, ya di situ saya sangat hati-hati. Nah, belanja konsumen inilah yang akan mempengaruhi pelaku pasar di dalam menginvestasikan uangnya, baik itu currency, saham maupun komoditi. Di saat bersamaan, ya ketika data non farm payroll ini keluar, yaitu juga keluar data namanya unemployment rate. Jadi apa itu unemployment rate? Unemployment rate ini adalah data pengangguran. Jadi saya ulangi sekali lagi, ketika pendapatan tenaga kerja yang sudah ada bertambah, ya itu kan tidak identik ya terjadinya ekspansi. Tadi saya sebutkan ekspansi itu diukur ketika pertumbuhan sektor manufacturing itu di atas 50 atau 50% dan itu pun terjadi 2 bulan berturut-turut. Oke. Nah, sekarang kita lihat definisinya. Apa itu unemployment rate? Jadi unemployment rate ini adalah unemployment, kalau bahasa sederhananya adalah pengangguran. Jadi orang yang tidak bekerja tapi sedang aktif mencari pekerjaan. Jadi di sini yang dihitung itu adalah usia produktif. Adapun penyebab tingginya pengangguran di suatu negara itu karena tidak seimbangnya antara jumlah lapangan pekerja dengan pencari kerja. Jadi di sini terlihat jelas sekali hubungan erat antara data unemployment atau data pengangguran dengan data manufaktur. Jadi apabila data manufakturnya ya tidak terjadi pertumbuhan di atas 50% selama 2 bulan berturut-turut, seperti yang saya jelaskan sebelumnya, maka tidak ada ekspansi. Jadi kalau tidak ada ekspansi, maka otomatis tidak ada lapangan kerja baru. Setiap negara itu memiliki target pengangguran yang ingin mereka jaga. Jadi saya contohkan, kalau di Amerika itu untuk tahun 2022 ya target pengangguran yang ingin mereka jaga itu di angka 5%. Artinya ketika pengangguran melebihi 5%, maka indikasi negatifnya itu akan terlihat. Nah, di sini beberapa indikator awalnya ya ketika pengangguran itu terlalu tinggi. Yang pertama, dampaknya daya beli masyarakat otomatis menurun karena kan sebagian tidak memiliki pekerjaan. Nah, yang kedua itu ada krisis sosialnya. Nah, biasanya
ketika pengangguran tinggi identik biasanya kriminal pun jadi ikut tinggi. Nah, kedua kondisi di awal ini akan mempengaruhi consumer confidence. Jadi consumer confidence jadi menurun. Jadi di bagian awal kan saya mengilustrasikan ketika saya bekerja di sebuah pabrik nih misalnya. Saya merasa confident ketika omset perusahaan tinggi. Artinya apa? Tidak akan ada ancaman kalau saya akan kehilangan pekerjaan. Nah, beda case-nya ketika omset perusahaan menurun, terus ada indikator awal beberapa tenaga kerja dirumahkan, maka di sana saya lebih nyamannya itu saving, maksudnya menyimpan uang dibandingkan dengan membelanjakan uang. Nah, yang keempat, kondisi consumer confidence yang menurun ini membuat investor juga takut berinvestasi. Nah, yang terakhir dari sisi negara, ya ketika belanja konsumen menurun, tidak adanya investor yang berinvestasi, maka dampaknya terhadap pendapatan negara dari sektor pajak otomatis juga akan menurun. Jadi inilah alasan mengapa tingkat pengangguran itu sangat dijaga oleh pemerintah suatu negara. Pertanyaan selanjutnya itu begini, mana yang lebih penting antara data non-farm payroll dengan data unemployment rate? Jadi kedua data ini sangat penting. Bahkan kalau di investing.com kedua data ini diberi logo bintang 3. Jadi non-farm payroll-nya bintang 3, unemployment rate-nya juga bintang 3. Jadi maksud daripada bintang 3 itu adalah tingkat pengaruhnya terhadap market atau pergerakan harga pasar itu sangat besar. Data idealnya itu adalah ketika non-farm payroll, maksudnya tenaga kerja yang sudah ada, itu pendapatannya meningkat, sementara dari sisi unemployment rate-nya tingkat penganggurannya berkurang. Itu artinya apa? Dari sisi manufaktur, ya pertumbuhan omsetnya itu tidak hanya tinggi, tapi juga terjadi yang dinamakan dengan ekspansi. Nah, tingkat kepercayaan konsumen itu akan mempengaruhi pelaku pasar. Nah, wujud aktual ya kepercayaan pelaku pasar terhadap pertumbuhan ekonomi US representasinya dalam bentuk grafik seperti ini. Jadi ini adalah mata uang US dollar yang dipasangkan dengan Japan yen. Jadi kalau teman-teman bisa lihat ya, ini pergerakan harganya itu ratusan pip dalam hitungan menit. Jadi pergerakan harga yang demikian besar ini adalah wujud aktual kepercayaan investor ya terhadap ekonomi suatu negara. Dalam hal ini adalah ekonomi Amerika Serikat. Sebaliknya, data yang paling tidak ideal dari sisi ketenaga kerjaan itu apabila data non-farm payroll ini terjadi penurunan drastis, sementara untuk data penganggurannya itu terjadi kenaikan di atas 5%, maksudnya melebihi target pengangguran yang ditetapkan oleh satu negara. Nah, wujud aktualnya grafiknya kira-kira seperti ini. Jadi kalau kenaikan itu bisa ratusan pip dalam waktu beberapa menit, nah begitu juga dengan penurunannya juga bisa terjadi puluhan bahkan ratusan pip dalam hitungan menit. Pertanyaan terakhirnya begini, bagaimana kalau datanya itu mix? Maksudnya mix itu satunya negatif, satunya positif. Nah, sekarang coba kita lihat data non-farm payroll ya untuk bulan April itu ini kan negatif. Jadi pendapatan tenaga kerja dari 490.000 itu turun menjadi 430.000. Tapi untuk data pengangguran ya ini terjadi penurunan. Ya artinya kan ini positif, dari pengangguran 3,7% menjadi 3,6%. Nah, untuk data yang satu negatif dan satu positif seperti ini, yang teman-teman harus perhatikan itu adalah tingkat pengangguran yang menjadi target pemerintah US itu tidak boleh lebih dari 5%. Artinya untuk jangka menengah dan jangka panjang ya, pertumbuhan ekonomi US itu kan tetap terjadi. Jadi sekalipun terjadi penurunan dari sisi pendapatan ya, pelemahan ekonomi US-nya itu tidak terlalu besar. Artinya pelemahan US dollar itu tidak akan terlalu besar. Terus kalaupun saham terjadi penurunan juga tidak akan terlalu banyak.
pada saat dirilisnya data non-farm payroll dan unemployment rate, ada dua style yang dilakukan oleh para trader. Nah, sebelum saya lanjut, saya mohon maaf, di sini bukan NFT. Yang saya maksudkan di sini adalah NFP. Jadi kalau NFT ini kan adanya di kripto, non fungible token. Sementara yang saya maksudkan itu adalah non-farm payroll. Jadi style pertama para trader itu mereka melakukan trading before data, maksudnya sebelum data keluar. Nah, para trader yang transaksinya sebelum data keluar memang homework atau PR-nya mereka banyak. Yang pertama, mereka memperhatikan data retail sale bulan sebelumnya. Jadi kan non-farm payroll dan unemployment rate ini kan keluarnya di hari Jumat pertama awal bulan. Jadi yang mereka perhatikan itu adalah bulan sebelumnya. Nah, yang kedua, mereka juga memperhatikan data manufaktur pabrikan. Nah, ini 2 bulan sebelumnya. Jadi dilihat ya apakah data manufaktur itu terjadi pertumbuhan di atas 50% atau tidak. Karena itu menjadi indikator ekspansi atau tidaknya dari sektor pabrikan. Nah, yang ketiga, mereka memperhatikan jobless claim ya 4 minggu berturut-turut di bulan sebelumnya. Karena apa? Ini nanti ada hubungannya dengan unemployment rate. Terus yang keempat, mereka juga memperhatikan data ADP non-farm payroll. Jadi ADP ini adalah automatic data program atau data non-farm payroll yang dirilis oleh swasta. Biasanya ini adalah lembaga independen. Sementara untuk data non-farm payroll itu kan dirilis atau dikeluarkan oleh Departemen Tenaga Kerja yang ada di US. Nah, transaksi before data ini biasanya mereka lakukan untuk test market. Jadi jumlah lotnya tidak terlalu besar, tapi di sini ada kelebihan dan kekurangannya. Jadi kelebihannya itu adalah ketika market bergerak, kemungkinan lossnya itu bisa besar. Tapi sebaliknya, kelebihannya ketika terjadi profit yang bisa diambil juga besar. Nah, yang kedua, style yang kedua itu para trader melakukan transaksi after data. Jadi after data itu maksudnya setelah datanya keluar. Nah, pada saat data non-farm payroll dan unemployment rate itu keluar, biasanya kan pergerakan market itu cepat sekali. Nah, di sini ada 3 yang sering mereka perhatikan. Yang pertama itu adalah support dan resistannya. Jadi ketika break support biasanya mereka sell, tapi ketika break resisten mereka mengambil posisi buy. Nah, yang kedua, transaksi yang mereka lakukan biasanya itu adalah pending order. Jadi ini mirip-mirip sebenarnya dengan before data. Kenapa? Karena untuk mengantisipasi pergerakan yang begitu cepat. Nah, yang ketiga, biasanya mereka menggunakan cut loss. Apa kelebihan transaksi after data? Ya, arah marketnya itu lebih kelihatan. Tapi kelemahannya transaksi after data ini dia cenderung telat. Jadi kalaupun dia bisa mengambil keuntungannya jadi tidak maksimal.